kabar adik-adik? Luar biasa, Sehat selalu? Yes, yes, yes. Wah, pagi hari ini Kalita sungguh bersuka cita. Kak Tasya bagaimana? Kata saya sungguh luar biasa Kak, bersukacita sekali. Wah, kalau Kak Pipit? Wah, Kak Pipit juga bersukacita Kalita. Wah, semua sudah bersuka cita. Kalita yakin adik-adik yang di rumah juga sudah bersuka cita. Kalau gitu kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita ya Kak? Iya Kak. Oke, kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Mari adik-adik kita berdoa dulu. Sikap berdoa yuk, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Kami sehat, kami diberkati Tuhan, kami bersuka cita. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami siap mendengar firman-Mu. Kami ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Berkati kami semua Tuhan sampai ibadah ini selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita sudah berdoa Kak Tasya, kini saatnya kita akan bernyanyi puji nama Tuhan. Kita angkat pujian. Sebelum itu kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian. Hari ini harinya Tuhan. Oke, mari adik-adik semua bangkit berdiri. Kita bernyanyi hari ini harinya Tuhan. Adik-adik ikuti gerakan Kak Tasya ya. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekarang pakai bahasa Batak ya adik-adik. Sadarion, sadarion, arini Tuhan, arini Tuhan. Beta hita, marlas niroha, marlas niroha. Sadarion, arini Tuhan. Beta hita, marlas niroha. Sadarion, sadarion, arini Tuhan. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang dari jalan Tuhan. Kita berdoa, ikuti doanya. Ya Tuhan Yesus yang baik, berkatilah kami anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Berkati hati dan pikiran kami agar kami mengikutinya dengan baik dari awal hingga selesai, sehingga kami mengerti maksud Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga teman-teman kami dimanapun mereka berada. Berkati semua orang tua kami, supaya kami bersuka cita, bergembira memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Tasya dan adik-adik semua, minggu pagi hari ini tema kita adalah kelak menjadi pemimpin yang takut akan Allah. Siapa aja sih Kak pemimpin yang takut akan Allah? Banyak Kak Tasya, pemimpin-pemimpin kita semua takut akan Allah. Tapi minggu pagi hari ini kita mau belajar dari Raja Yosia. Raja Yosia sudah memimpin dari usianya 8 tahun Kak Tasya. Wah, hebat sekali Kalita. Ia hebat karena dia melakukan firman Tuhan dan hatinya selalu
bersukacita di dalam Tuhan. Sama seperti lagu yang kita bawakan, hati senang di dalam Tuhan. Ya adik-adik, kita akan bernyanyi. Semua bangkit berdiri. Ikuti gerakan Kak Tasya ya. Hati senang ya ya, hati senang ye ye, hati senang ye di dalam Tuhan. Hati senang ya ya, hati senang ye ye, hati senang ye di dalam Tuhan. Bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur di dalam segala perkara. Mari adik-adik, kita bunyikan sekali lagi. Kita katakan bersukacita selalu. Bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur di dalam segala perkara. Adik-adik semua, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita akan sambut firman Tuhan melalui pujian yang berkata, baca kitab suci. Penuh sukacita, kita nyanyikan pujian ini. Ikuti gerakannya adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekarang pakai bahasa Batak ya. Ukap marohamu, ukap ganupari, jahama bibelmu, dungi martangiang, jahama hatana, dungi martangiang asamonang ho, asamonang ho, jalapos roham, glory haleluya, ukap marohamu, jahama hatana asamonang ho. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang baik, kita berdoa dulu. Ikuti doanya di dalam hati. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami semua, supaya kami mendengarkan firman-Mu dengan baik, sehingga kami mengerti maksud Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu HKBP Taman Wisma Asri, pada minggu ini kita disapa dengan firman Tuhan dari kitab 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 sampai ayat 2. Adik-adik semuanya coba buka Alkitabnya. Kita baca Alkitab dari 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 dan 2. Sudah siap semuanya? Kita akan baca, dengarkan dengan baik. Masing-masing membaca Alkitabnya sambil menyimak. Demikian firman Tuhan. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat.
Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, shalom buat kita semua. Firman Tuhan hari ini yaitu tentang seorang raja yang muda. Judul cerita kita hari ini adalah kelak menjadi pemimpin yang takut akan Allah. Ada seorang raja yang bernama Yosia. Adakah dari anak-anak sekolah minggu yang bernama Yosia atau adiknya atau saudaranya? Apakah anak-anak pernah mendengarkan cerita ini dari Alkitab atau dari cerita-cerita di sekolah minggu? Mungkin juga sudah pernah. Nah, sekarang Inang akan memperkenalkan seorang yang bernama Yosia dari kitab 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 dan 2. Shalom kawan-kawan sekolah minggu. Saya adalah Yosia, seorang raja di Yerusalem. Saya menjadi raja pada umur 8 tahun. Ya, benar, seumuran dengan kawan-kawan semua. Saya sudah memerintah sebagai raja. Pastilah kalian tidak percaya kalau saya sudah menjadi raja pada umur 8 tahun. Tapi ini nyata. Saya memerintah Israel selama 31 tahun. Cukup lama bukan? Itu semua tidak lepas dari bimbingan ibu saya yang cantik. Namanya Yedida binti Adaya dari Boskat. Pasti kalian juga memiliki ibu yang cantik kan? Apakah kalian juga ingin menjadi raja seperti aku? Nih, saya sampaikan resepnya. Mau tahu kan? Mau dengar kan? Saya menjadi raja karena hidup benar di hadapan Tuhan. Sama seperti bapa leluhur saya yaitu Daud, raja yang cukup terkenal itu. Saya seorang yang takut akan Allah dan selalu taat kepada perintah Allah. Saya tidak suka menyimpang ke kanan atau ke kiri. Artinya, pendirian saya itu teguh. Kalau tidak sesuai dengan kehendak Allah, pasti saya akan menolak untuk melakukannya. Saya tidak suka berbohong, saya tidak suka mencuri, tidak mau memukul teman, tidak mau mengejek teman. Karena itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, mana tahu suatu saat kalian dipilih menjadi raja, maka dari sekarang lakukanlah seperti yang saya lakukan. Oke ya teman-teman, sampai bertemu kembali. Nah, itulah cerita seorang Raja Yosia yang dari usia 8 tahun sudah menjadi seorang pemimpin atau seorang raja. Adik-adik sekolah minggu, pastilah kalian ingin menjadi seorang pemimpin. Pemimpin itu bukan harus jadi seorang raja. Mungkin juga kamu menjadi pemimpin di kelasmu. Kamu juga bisa memimpin di rumah, memimpin adikmu. Artinya kalau menjadi seorang raja atau menjadi seorang pemimpin harus menjadi contoh. Harus menjadi teladan. Contoh yang baik tentunya. Tadi sudah diuraikan Yosia kan? Tidak suka berbohong, tidak mau mengambil barang teman-temannya, tidak memukul teman. Itulah tadi artinya yang di ayat 2. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Artinya dia hanya melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, Yosia bisa menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Tadi sudah dia bilang, karena ada seorang ibu atau mama. Kita semua punya mama kan? Pastilah semua mama kita pintar, baik, bijak, cantik. Dan mama kita itu juga pasti menginginkan anaknya menjadi orang yang benar di hadapan sesama manusia, terlebih di hadapan Tuhan. Melakukan yang baik, mencintai sesama,
mencintai sahabat-sahabat, mencintai ayah dan ibu, mencintai kakak dan adik, menolong sesama, rajin berdoa, rajin sekolah minggu, dan yang pasti juga rajin membaca Alkitab. Dan yang sudah sekolah harus rajin belajar. Itulah bekal untuk menjadi seorang pemimpin. Adik-adik mungkin ada yang menjadi ketua kelas, itu juga sudah menjadi seorang pemimpin. Kalau adik-adik sekolah minggu sudah jadi ketua kelas, berikan contoh yang baik. Berikan teladan yang baik buat teman-temanmu di kelas, supaya kamu menjadi seorang pemimpin yang takut akan Allah. Takut akan Allah seperti tadi sudah diuraikan, mencintai teman, mencintai keluarga. Tentunya di keluarga ada ayah ibu, ada adik, ada namborunya, ada tantenya, ada tulangnya. Menolong sesama. Itulah yang disebut tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Orang tua pasti senang kalau anaknya menjadi seorang pemimpin. Kakak guru sekolah minggu juga menjadi seorang pemimpin. Memimpin adik-adik sekolah minggu. Memimpin adik-adik sekolah minggu supaya menjadi anak yang taat. Menjadi anak-anak yang manis-manis. Menjadi anak-anak yang rajin ke gereja. Pintar berdoa. Rajin membaca Alkitab. Itu juga menjadi seorang pemimpin. Di gereja kita juga ada menjadi seorang pemimpin, yaitu amang dan inang pendeta kita. Mereka harus taat kepada Tuhan supaya menjadi contoh atau teladan bagi jemaat, bagi kita semua. Nah, adik-adik sekalian, kalau mau jadi seorang pemimpin, haruslah lebih dulu menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Nanti di kehidupan sehari-hari menjadi contoh bagi sesama manusia. Tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi selalu melakukan yang disukai atau yang disenangi Tuhan. Yang tadi disebut tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Itulah adik-adik sekolah minggu yang menjadi orang-orang atau menjadi pemimpin yang takut akan Allah, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kita boleh pintar, rajin belajar, tapi harus lebih dulu takut kepada Tuhan. Kalau kita sudah takut kepada Tuhan, pastilah kita selalu melakukan yang disenangi oleh Tuhan. Adik-adik mau kan menjadi seorang pemimpin? Pemimpin di rumah, pemimpin di tempat les, pemimpin di sekolah, ada yang menjadi ketua kelas atau jadi KM, pemimpin di grup, di ekstrakurikuler atau seperti pramuka, pemimpin regu, itu juga sudah harus pemimpin. Tapi ingat, harus menjadi orang yang takut kepada Tuhan, memberikan contoh atau teladan yang baik di dalam kehidupan kita supaya kita layak disebut pemimpin yang takut akan Tuhan. Inang yakin dengan bimbingan kakak guru sekolah minggu, dengan bimbingan mama dan papa keluarga di rumah, bimbingan bapak dan ibu guru di sekolah, kalian semua menjadi orang-orang yang hebat. Menjadi orang-orang yang bisa memimpin dan pemimpin yang takut akan Tuhan. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian hari ini. Semoga Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu HKBP Taman Wisma Asri dimanapun kita berada. Amin. Kita berdoa. Ikuti doanya di dalam hatinya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini yang sudah kami dengar dari Inang Sintua. Kami terberkati Tuhan atas firman-Mu pada hari ini, di mana kami harus takut akan Tuhan
Tuhan Yesus yang baik, bimbinglah kami semua supaya kami menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Bimbinglah kami semua menjadi pemimpin-pemimpin dimanapun kami hidup. Kami bisa menjadi seorang pemimpin di rumah, menjadi seorang pemimpin di sekolah, dimanapun kami beraktivitas. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Berkati kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman semua, selamat hari Minggu. Ada yang tahu namaku siapa? Namaku Yosia. Aku seorang raja Israel di Yerusalem. Aku menjadi seorang raja pada saat usia 8 tahun. Ya betul. Siapa di sini teman-teman yang sama usianya seperti aku, usia 8 tahun? Usia 8 tahun, usia yang cukup muda bukan? Pasti teman-teman yang di rumah tidak percaya. Kok bisa ya anak usia 8 tahun bisa menjadi seorang raja? Tapi inilah nyatanya teman-teman. Aku sudah memerintah sebagai raja selama 31 tahun. Ya, cukup lama bukan? Selama 31 tahun aku menjadi seorang raja bagi bangsa Israel. Selama 31 tahun lamanya aku memerintah sebagai raja, pastilah ada sosok yang berperanan penting dalam membimbing dan membantuku. Sosok itu ialah ibuku. Ibuku bernama Yeida binti Adaya dari Botskat. Ibuku adalah sosok wanita cantik yang bijaksana yang selama ini membimbingku selama aku menjadi raja bagi bangsa Israel. Sekarang aku ingin tanya kepada teman-teman semua, siapa di antara kalian yang besarnya kelak ingin menjadi seorang raja atau seorang pemimpin? Menjadi seorang raja atau seorang pemimpin itu tidaklah mudah, teman-teman. Mau tahu bagaimana caranya? Aku bisa menjadi seorang raja sejak usiaku 8 tahun karena aku hidup benar dan taat di hadapan Tuhan. Sama seperti bapa leluhurku, yaitu Daud. Daud adalah raja yang cukup terkenal. Dia adalah sosok yang sangat taat kepada perintah Allah. Begitupun dengan aku. Aku menjadi seorang raja karena aku hidup taat di hadapan Tuhan. Aku tidak mau menyimpang atau melanggar perintah Tuhan, di mana aku memiliki pendirian yang teguh untuk selalu mengikuti segala perintah Allah. Kalau tidak sesuai dengan kehendak Allah, pasti akan kutolak untuk tidak aku lakukan. Seperti contohnya, aku tidak suka berbohong. Aku juga tidak suka mencuri. Aku tidak suka memukul atau bertengkar dengan temanku, apalagi untuk mengejek atau menjelek-jelekan temanku, karena itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan meminta kita untuk selalu berbuat baik dan menyayangi sesama kita. Jadi, kelak jika teman-teman semua ingin menjadi seorang pemimpin atau seorang raja, jadilah pemimpin atau raja yang takut akan Tuhan, yang mau selalu hidup dalam kebenaran, yang selalu mau mentaati segala perintah Tuhan, dan jangan melanggar perintah-perintahnya Tuhan. Adik-adik, kini saatnya kita akan kumpulkan persembahan. Beri yang terbaik buat Tuhan adik-adik. Dan persembahan adik-adik boleh diserahkan ke mama papa untuk diberikan ke penantua wilayah atau diserahkan langsung ke gereja.
Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan lagu Bawalah Persembahan. Penuh sukacita, mari adik-adik kita bernyanyi. Bawalah persembahanmu. Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Terlebih baik memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, Tuhan akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Terlebih baik memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, Tuhan akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Adik-adik sekalian, kita akan menutup ibadah kita. Ayo semuanya sikap berdoa. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di kerajaan sorga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan mengasihi kita. Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan damai sejahtera bagi kita. Amin. Boleh pakai warna apa aja ya, boleh putih atau berwarna, dilipat dua seperti ini, digabungkan sisinya, baru kita gambarkan tangan kita seperti ini. Di pinggir sisinya ya adik-adik, yuk kita buat kapakannya. Baru kita gunting adik-adik garis yang sudah kita buat tangan kita. Kasih tangan adik-adik
Kudus ya dari kakak. Untuk mengguntingnya sesuai dari garis yang sudah kita buat. Untuk adik-adik yang belum bisa menggunting, minta bantuan mama papa ya atau kakak. Nah, baru kita tulis sesuai dengan tema kita hari ini ya. Terserah adik-adik menggunakan warna apa. Tulis temanya hari ini. Jadi seperti ini adik-adik. Kalian gambar sebagus mungkin ya. Jangan lupa tuliskan nama dan kelas. Jadi di aktivitas adik-adik hari ini. Jangan lupa kirimkan hasil aktivitasnya ke nomor yang disediakan di bawah ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Kita sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah. You turn my sorrow into joy, and now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy.